Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Syafiqi dari IAIN Samarinda, Fakultas FT, Prodi PAI semester 3. Saya di sini akan menganalisis laporan saya observasi tentang Madrasah Aliyah Anggana Kutai Kartanegara. Itu adalah salah satu sekolah saya dulu. Baiklah, saya akan membahas tentang laporan saya. Langsung aja di pembahasan. Yang pertama, A. Profil sekolah dan narasumber. B. Pengembangan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Anggana. C. Hasil observasi kurikulum dan silabus terhadap Madrasah Aliyah Anggana. Baiklah, pertama adalah profil sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bisa dilihat nama Madrasah Miftahul Ulum Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, status swasta, NIS dan alamatnya, dan narasumber yaitu kepada kepala sekolah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Anggana, yaitu Pak Wahyuri SPD. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum adalah institut pendidik lanjutan menengah pertama yang sistem pendidikan mesetesa pola perubahan dari sistem pendidikan dalam pesantren dan pendidikan sekolah. Adanya perubahan sistem pendidikan pesantren ke pelatihan dari pihak pemerintah maupun swasta dalam berperan memajukan institusi pendidik ini. Selain itu, faktor minimanya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum secara kultural, masyarakat masih menginginkan ekspektasi dari keberadaan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Dan hal ini dapat dilihat dari minat orang tua untuk menitipkan anaknya dan minat siswa dan yang berkeinginan menempuh pendidikan pada Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. Atas dasar pemikiran tersebut, di atas pada tahun pelajaran 1994, Madrasah Aliyah Miftahul Ulum didirikan di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diperiksai oleh Dr. Andes Haji Masdar Amin, staf kantor urusan agama Kecamatan Anggana. Hal ini dapat dilihat dari sejak berdirinya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, siswa yang menempuh pendidikan pada institusi ini cukup tinggi. Visi dan misi: visi madrasah unggul, profesional, islami, berakhlak mulia dan cerdas. Misi madrasah: mewujudkan lembaga pendidik sesuai standar pendidik nasional. 2. Meningkatkan mutu pendidik sesuai dengan tuturan masyarakat perkembangan zaman. 3. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membina dan mengembangkan bakat, minat, keterampilan, dan teknologi informasi TI. Tujuan 1. Menyelenggarakan PBM yang mengarah pada program pembelajaran kurikulum tingkat satuan. 2. Menjadikan MA Miftahul Ulum sebagai lembaga pendidik transparan dan yang memiliki kualitas publik. 3. Meningkatkan jumlah pada kualifikasi tenaga pendidik sesuai dengan tuntutan program pembelajaran berkualitas. 4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler unggulan yang sesuai dengan potensi dan minat siswa. Penyelenggaraan pendidik di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum akan mencapai tujuan untuk yang dicita-citakan, yang sesuai dengan tujuan pendidik nasional, maka pertemuan sarana dan pemasaran adalah faktor yang mutlak yang harus dipenuhi oleh institut pendidik. Minimnya sarana prasarana yang merupakan faktor yang paling utama pada Madrasah Aliyah, baik pelanggaran Madrasah Aliyah yang dilaksanakan oleh swasta, yayasan Islam, pondok pesantren, dan madrasah yang dibina oleh pemerintah. Kegiatan ekstrakurikuler itu pramuka, palang merah remaja, PMR, komputer, dan olahraga. B. Hasil observasi kurikulum dan silabus terhadap Madrasah Aliyah Anggana. Pertama, kurikulum dan silabus berlaku di Madrasah Aliyah Anggana
Itu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi perjalanan, bahan kajian, dan cara penyampaian serta penilaian digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-belajar. Sejak berdirinya berdasarkan metode pada tahun pelajaran 1994, secara eksklusif berdasarkan metode mengalami perkembangan cukup baik dan masa eksis sampai tahun terakhir itu tahun pelajaran 2004. Sosial dan Institut Pendidikan mencoba untuk membentuk anak-anak muslim menjadi kader muslim di masa depan. Lembaga ini menggabungkan antara teknologi dan ilmu pengetahuan, kognitif, afektif, dan pragmatik, serta mencoba untuk meningkatkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan dari hasil wawancara kepada saya dan kepada Bapak Yuri SPD selaku kepala sekolah, itu Sulawesi dan 2013 selalu direncanakan secara mengacu dan visi pada saya, yaitu unggul, profesional, islami, berakhlak mulia, dan cerdas. Maka untuk mencapai hal tersebut dijabarkan dalam tujuan sekolah, yaitu meningkatkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler unggulan yang sesuai dengan profesi dan minat siswa. Kedua, eksploitasi kurikulum 2013 di Madrasah Alia Anggana. Dalam eksploitasi kurikulum 2013, tentunya guru harus terlebih untuk melajari dan memahami benar materi dan isi kurikulum 2013 sebelum menerapkan kegiatan pada peserta didik. Program kegiatan semester tersebut yang dibuat secara bersama-sama akan menghasilkan program yang lebih baik karena ide, masukan yang berasal dari pemikiran hampir semua pendidik dan tenaga pendidikan yang sekaligus sebagai pelaku pendidik sendiri. Program kegiatan semester yang dibuat secara bersama akan memunculkan rasa memiliki di dalam diri pendidik dan tenaga pendidik terhadap program tersebut, sehingga akan lebih memahami dan bertanggung jawab dalam implementasi program tersebut. Terus yang ketiga, evaluasi siswa dalam kurikulum 2013 di Madrasah Alia Anggana. Dalam proses penilaian Madrasah Alia, beliau kepala sekolah kepada guru lebih mendapatkan penilaian terhadap siswa, yaitu kemampuan belajar dan akhlak. Rancangan kurikulum di Madrasah Alia Anggana mendapat perhatian cukup besar karena pengolahan pendidik di madrasah tersebut menyadari bahwa perencanaan yang baik tentunya akan membawa hasil yang baik. Sebagai bentuk kepedulian Madrasah Alia Anggana terhadap perencanaan kurikulum ke sekolah, memprogramkan kegiatan sekolah atau masih mencanangkan kurikulumnya untuk satu semester ke depan. Baiknya di situ tidak melakukan UTS karena nilai-nilai itu dia menjunjung tentang akhlak keislaman, tapi pada kurikulum pada menilai itu penilaian akhlak. Terkait kurikulum 2013 di Madrasah Alia Anggana, itu merupakan keagamaan yang menutupi pengaturan jam kegiatan. Hal tentu akan berpengaruh pada jam kepulangan siswa. Mengenai jam pulangnya yang cukup panjang ternyata bukan kendala bagi guru dan wali murid dan sekian dari penutup saya. Kalau minta maaf pada kesalahan atau tutur kata yang tidak dikenal dan penulis yang observasi kesalahan tolong dimaklumi. Pihak juga sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan observasi ini di sekolah tersebut. Untuk itu penulis saya tidak lupa mengucapkan terima kasih dalam yang kepada khususnya pada sekolah Madrasah Alia Anggana Pak Yuri SPD, terus kepada dosen saya sendiri Nurmayati MPD atas bimbingan dan dukungannya. Saya menyadari dalam membantu laporan observasi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, bisa kritik, komen di bawah dari pembaca. Saya terima dengan rasa syukur. Akhir kata, semoga laporan yang saya bahas manfaat bagi kalian untuk membaca atau mendengar dan melihatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.